Halo semuanya, balik lagi bersama kita. Di sini ada Daniela, Hafifa, dan juga Faisal. Di sini kita akan bahas destinasi populer di negara-negara Amerika Tengah dan juga Utara. Tanpa basa-basi, kita mulai ya dari negara yang pertama, yaitu Puerto Rico. Puerto Rico merupakan sebuah negara yang terletak di benua Amerika. Ibu kota dari negara ini adalah San Juan. Mata uang dari negara ini adalah dolar dan bahasa sehari-hari mereka adalah Spanyol. Ikon dari negara Puerto Rico adalah Old San Juan, Castillo de San Cristobal, dan Venetian Resorts. Menjelajahi jalanan berbatu di Old San Juan untuk menikmati arsitektur kolonial pastel yang megah dari abad 16 dan 17. Di antara bangunan warna-warni itu, ada benteng El Morro, bekas peninggalan Spanyol pada abad ke-16 yang masih berdiri kokoh. Peninggalan masa kolonial yang lain adalah Katedral San Juan dan rumah dinas gubernur yang disebut sebagai Fortaleza. Yang kedua, Castillo de San Cristobal merupakan sebuah benteng di San Juan yang dibangun oleh Spanyol untuk melindungi dari serangan darat di kota San Juan. Dan yang ketiga adalah Venetian Resorts, merupakan resort bergelar AAA 5 Diamond terbesar di benua Amerika. Yang berikutnya adalah wisata alam yang terkenal di Puerto Rico. Yang pertama, Playa Flamenco. Pantai berpasir putih bersih dan perairan kristal berkilau ini dianggap sebagai pantai yang terbaik di Culebra. Bahkan, Playa Flamenco sering dicatat sebagai salah satu pantai terbaik di dunia. Yang kedua adalah El Yunque. Salah satu kawasan hutan hujan yang dapat dikunjungi pengunjung adalah di Taman Nasional El Yunque. Kawasan ini merupakan lokasi pegunungan Luquillo dan rumah bagi ratusan jenis flora dan fauna. Yang terakhir adalah Desecchio Island. Desecchio Island adalah destinasi utama bagi penyelam yang ingin melarikan diri dari keramaian. Airnya tenang dan sangat bening, dengan jarak pandang sekitar 80 kaki. Wisatawan dapat melihat terumbu karang dan melihat ikan-ikan yang berenang. Wisata spesial dari negara Puerto Rico adalah yang pertama, Mosquito Bioluminescent Bay adalah kawasan wisata air yang menunjukkan keajaiban laut yang dapat menyala seperti neon. Fenomena alam ini hanya bisa terjadi di tempat-tempat tertentu, dan beruntunglah Puerto Rico memiliki perairan yang unik ini. Yang kedua adalah Rincon, merupakan sebuah kota madya yang berlokasi di Puerto Rico. Didirikan pada tahun 1771 oleh Don Luis de Anasco. Kota ini terkenal di kalangan peselancar. Namun penduduk setempat lebih bangga menyebut kota ini sebagai Gringo Paradise. Yang terakhir adalah Gua Rio Kamui. Taman gua ini adalah salah satu sistem gua terbesar di dunia. Gua-gua batu kapur dan saluran air telah diukir oleh Rio Kamui, sungai bawah tanah terbesar ketiga di dunia. Yang terakhir adalah makanan khas dari negara Puerto Rico. Yang pertama, mofongo adalah pisang hijau dan sering disertai dengan beberapa jenis ikan, daging sapi, atau ayam. Yang kedua, embleque adalah bentuk puding kelapa yang mengambil namanya dari kata tiembla yang berarti getar, dan makanan penutup memang melakukan hal itu. Yang terakhir, lechong adalah babi guling terkenal dari Puerto Rico. Wisatawan datang dari jauh dan luas hanya untuk mencicipi kelezatan ini. Itu tak akan terkalahkan. Selanjutnya adalah negara Costa Rica yang berada di benua Amerika yang beribu kota San Jose, bermata uang kalon, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Spanyol. Yang menjadi ikon di negara ini adalah Monteverde Cloud Forest Reserve, adalah pegunungan hijau yang menggambarkan suasana di hutan ini yang rimbun oleh pohon-pohon hijau dan subur. Di sana Anda bisa hiking, menunggang kuda, mengamati satwa, dan banyak kegiatan menyenangkan lainnya. Yang kedua adalah San Jose,
adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Costa Rica. Meskipun dikelilingi oleh lembah dan pegunungan yang subur dan asri, San Jose merupakan kota modern di mana Anda bisa menemukan akomodasi, pusat perbelanjaan, hiburan malam, serta seni dan budaya. Yang ketiga adalah Tamarindo, adalah kota pesisir pantai yang terletak di tepi pantai Pasifik Costa Rica. Tamarindo menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan suasana menyenangkan dan tentram. Costa Rica memiliki wisata alam yang menarik. Yang pertama adalah Taman Nasional Rincon de la Villa, terkenal akan gunung berapi besar yang mengepul, kawah lubang uap, dan lubang lumpur dan mata air panas, serta sejumlah tanaman dan marga satwa yang beragam. Taman Nasional ini merupakan salah satu taman terbaik untuk dikunjungi di Costa Rica. Yang kedua adalah Arenal. Arenal adalah gunung berapi paling aktif di Costa Rica setidaknya untuk beberapa tahun yang lalu. Seringkali letusan-letusan kecil memberikan pertunjukan lava yang luar biasa untuk ditonton. Namun, pada tahun 2010, siklus Arenal memasuki fase istirahat yang membuat gunung ini jarang membuat letusan. Meskipun begitu, daerah di sekitar Arenal masih menawarkan banyak pemandangan menakjubkan dan kegiatan petualangan yang menyenangkan. Yang terakhir adalah Taman Nasional Manuel Antonio. Banyak sekali dikunjungi dan selalu ramai karena mudah diakses dari San Jose. Terletak di pantai Pasifik tengah kota Costa Rica, di dekat kota Quepos. Manuel Antonio terdiri dari beragam ekosistem termasuk hutan hujan yang rimbun, pantai berpasir putih, dan terumbu karang yang indah. Yang menjadi spesial di negara Costa Rica adalah Rio Celeste River, adalah sungai Rio Celeste yang airnya berwarna biru cerah akibat dari kombinasi dua proses kimia yang berbeda dari gunung berapi. Di Costa Rica, istilah diskoteka adalah untuk nightclub. Dan ketiga adalah Carrera de Campo Traviesa al Cerro Chirripó yang diadakan setiap tahun, adalah balapan bolak-balik mencapai puncak gunung tertinggi di Costa Rica. Rekor terbaik yang tercatat adalah 3 jam 15 menit dan 3 detik. Makanan khas dari Costa Rica adalah gallo pinto, adalah hidangan beras, kacang, bawang merah, paprika, dan daun ketumbar yang dicampur dan disatukan secara bersama-sama. Yang kedua, arroz con pollo, adalah nasi dicampur dengan anato yang mirip dengan saffron untuk membuat nasi kuning, dan sayuran seperti kacang polong, wortel, paprika, dan seledri yang dipotong dadu dan dimasak. Yang ketiga adalah olla de carne atau panci daging sapi, adalah sup yang berasal dari pengaruh Spanyol di era pasca kolonial Costa Rica dan berisi daging sapi, singkong, kentang, jagung, pisang raja hijau, labu atau labu siam, dan sayuran lainnya. Lanjut ke negara Jamaika. Jamaika sendiri beribu kotakan kota Kingston, dan di sana kita menggunakan dolar, dan bila di Jamaika, bahasa yang digunakan adalah bahasa English. Lanjut ke tempat ikonik-ikonik yang ada di Jamaika. Yang pertama ada Blue Hole. Blue Hole ini sering disebut sebagai Pulau Gully Falls, dan Blue Hole ini adalah air terjun setinggi 20 kaki, dan arus airnya tidak terlalu deras. Yang kedua ada Rose Hole. Rumah ini dibangun pada tahun 1977 yang dilengkapi dengan perkebunan dan pemandangan yang indah. Yang ketiga ada Green Grotto Cave. Gua ini terbuat dari batu kapur, memiliki jalur yang licin dan memiliki banyak tangga. Jadi Anda harus berhati-hati kalau kesini. Gua ini dulunya adalah tempat persembunyian budak-budak yang melarikan diri dari Jamaika. Untuk wisata alam di negara Jamaika, ada Dunes River Falls. Anda memerlukan waktu 30 menit untuk menaiki air terjun yang akan ditemani oleh pemandu. Air terjun ini berada di atas bebatuan dan tepian batu kapur yang mengarah ke laut. Yang kedua ada Turtle River Falls and Garden, berlokasi di Eden Bower Road. Di tempat ini dipenuhi dengan burung-burung eksotis, dan juga di sini Anda berkesempatan untuk berkomunikasi dengan alam. Yang ketiga ada Negril Beach, merupakan pantai dengan pasir putih dan air laut yang indah. Juga disebut sebagai 7 Mile Beach, karena pantai ini memanjang dari Bloody Bay sampai Long Bay. Lanjut ke tempat-tempat spesial di Jamaika. Yang pertama ada Glistening Waters. Lokasi tempat ini terletak di pantai Jamaika Utara. Tempat ini ramai dikunjungi di malam hari, karena tempat ini hanya bisa dinikmati pada malam hari agar cahaya yang terdapat di dalam air akan terlihat sangat indah. Yang kedua ada agrotourism. Agrotourism di Jamaika ini merupakan tempat wisata pertanian. Yang ketiga ada Bob Marley Museum.
Museum ini didedikasikan untuk musisi reggae Bob Marley. Museum ini terletak di 56 Hope Road, Kingston 6 dan merupakan tempat tinggal Bob Marley sebelumnya. Itu adalah rumah bagi label rekaman reggae. Bahas soal makanan di Jamaika, yang pertama kita akan menemui jerk chicken, adalah daging ayam yang digosok atau direndam dengan campuran bumbu yang juga disebut dengan rempah-rempah Jamaika. Yang kedua ada Jamaican Rum Punch, merupakan salah satu minuman favorit di Jamaika, dan minuman beralkohol ini biasanya disajikan dengan sirup stroberi Jamaika dan beberapa minuman lainnya. Yang ketiga ada kopi Jamaika Blue Mountain, adalah salah satu kopi paling langka dan termahal di dunia. Kopi ini hanya tumbuh di pegunungan Jamaika yang memiliki iklim sejuk dan juga berkabut. Lanjut ke negara Guatemala yang beribu kotakan Guatemala City. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Spanyol dan mata uang yang digunakan adalah quetzal. Ikon dari negara Guatemala adalah Tikal. Tikal adalah reruntuhan kota kuno di hutan hujan Guatemala yang dulu mungkin pernah dijuluki Yaxmutal. Tikal merupakan salah satu kota terbesar di peradaban Maya pada zaman pra-Columbus. Kota ini terletak di wilayah cekungan Petén di Departemen El Petén. Situs ini merupakan bagian dari Taman Nasional Tikal yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1979. Yang kedua adalah National Palace of Culture, merupakan simbol dari kota Guatemala dalam konteks arsitekturnya dan bangunan paling penting di Guatemala dan merupakan markas besar Presiden Guatemala. Yang ketiga adalah Antigua Guatemala Cathedral, adalah gereja Katolik yang dibangun di Guatemala dan hancur karena terkena gempa dan dibangun kembali pada tahun 1680. Wisata alam yang terkenal di Guatemala adalah Volcan Santa Maria, adalah gunung berapi aktif yang terletak di Guatemala, dekat dengan kota Quetzaltenango. Letusan gunungan ini pada tahun 1902 adalah salah satu dari 3 letusan gunung terbesar pada abad ke-20, setelah Gunung Pele di Martinique dan Sorfrir di Saint Vincent. Yang kedua adalah Atitlan. Dalam bahasa Aztec berarti air. Adalah danau di dataran tinggi Guatemala Utara. Danau ini adalah yang terdalam di Amerika Tengah dan dianggap sebagai danau yang paling indah di dunia oleh beberapa peneliti atau penjelajah seperti Aldous Huxley. Atitlan juga dikelilingi oleh 3 gunung berapi. Yang terakhir adalah Volcan Tajumulco, adalah stratovolcano besar di Departemen San Marcos di Guatemala Barat. Ini adalah gunung tertinggi di Amerika Tengah pada 4.202 meter. Ini adalah bagian dari rangkaian pegunungan Sierra Madre de Chiapas yang dimulai di negara bagian Chiapas, Meksiko Selatan. Yang menjadi spesial di negara Guatemala adalah Volcano Pacaya. Volcano Pacaya adalah gunung berapi kompleks aktif di Guatemala yang pertama kali meletus sekitar 23.000 tahun yang lalu dan telah meletus setidaknya 23 kali sejak invasi Spanyol ke Guatemala. Yang kedua adalah El Mirador. Kota kuno di Guatemala yang paling menarik dan sulit dijangkau adalah El Mirador, yang terletak di perbatasan dengan Meksiko. Kota kuno ini hampir tertutup oleh rimbunnya hutan. Yang ketiga adalah Quirigua. Quirigua adalah sebuah situs arkeologi Maya yang terletak di Departemen Izbal, Guatemala Tenggara. Makanan khas dari Guatemala adalah pepian. Makanan yang berupa rebusan pedas, perpaduan dari budaya Spanyol dan Maya. Walaupun ayam yang sering digunakan, hidangan ini juga sering menggunakan bahan dasar dari daging sapi dan babi. Dari semua jenis hidangan mengandung buah dan sayuran, yang biasanya memakai pir, labu, wortel, kentang, dan jagung. Tostadas adalah jajanan yang sangat populer di jalanan Guatemala, dan sebagian besar atasnya dilengkapi dengan guacamole, salsa tomat, lobak, bawang, dan mie yang banyak. Memang terlihat seperti spaghetti tacos yang sangat unik dan aneh, tetapi jika kamu sudah merasakannya, banyak tekstur dan rasa yang berbeda. Yang ketiga adalah hilachas, yang berarti sampah, yang kelihatannya seperti nama yang aneh untuk sebuah hidangan, sampai Anda melihat seperti apa bentuknya. Ini dibuat dengan jenis daging yang mudah direbus dalam saus tomat pedas ringan dan dimasak dengan kentang, labu, atau wortel untuk makanan yang lebih lengkap. Disajikan dengan nasi dan tortilla. Negara yang terakhir adalah El Salvador. Memiliki ibu kota San Salvador, bermata uang dolar dan berbahasakan Spanyol. Ikon dari negara El Salvador adalah
Parque Concordia. Parque Concordia merupakan pusat kota El Salvador. Parque merupakan tempat yang tepat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan banyak hiburan. Di sana Anda akan mendapatkan hiburan yang memukau ketika mengunjungi Iglesia Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Yang kedua, Ruta de las Flores adalah jalur yang menuntun para pelancong melewati beberapa desa El Salvador yang indah. Dinamakan setelah bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalan rute dari Sonsonate menuju Juayua, Ataco, Apaneca, dan Ahuachapan. Yang terakhir adalah Suchitoto, adalah bekas kota kolonial pusat budaya saat ini di negara El Salvador. Festival seni dan makanan terjadi sepanjang waktu, memenuhi jalan-jalan dengan pengunjung dari seluruh negara dan sekitarnya. Nikmati berjalan-jalan di jalanan berbatu di kota untuk melihat bangunan kolonial Spanyol yang fantastis dan terawat dengan baik. Berikutnya adalah wisata alam yang terdapat di negara El Salvador. Yang pertama, Parque Nacional El Boquerón. Berlokasi di atas gunung berapi San Salvador yang memiliki ketinggian sekitar 5.905 kaki atau 1.800 meter di atas permukaan laut. Daya tarik utama taman ini adalah kawah berdiameter 5 km dengan kedalaman 558 meter. Selain itu, terdapat kawah kecil yang bernama Boqueroncito atau Boqueron kecil. Yang kedua, Danau Ilopango merupakan sebuah danau kawah yang mengisi kaldera vulkanik di tengah El Salvador di perbatasan antara San Salvador, La Paz, dan Cuscatlán. Kaldera tersebut merupakan salah satu danau terbesar kedua serta berada di timur ibu kota San Salvador. Yang terakhir adalah Coatepeque Caldera, merupakan kaldera vulkanik di El Salvador, Amerika Tengah. Kaldera yang terbentuk karena terjadi serangkaian letusan kecil dari ledakan riolitik terjadi pada 72.000 dan 57.000 tahun yang lalu. Wisata spesial dari negara El Salvador adalah Joya de Serén, merupakan situs arkeologi di Departemen La Libertad, El Salvador, yang memiliki suasana pertanian Maya pra-Columbus. Situs Maya kuno Joya de Serén berlokasi di lembah Zapotitan yang berjarak 36.000 meter dari barat laut San Salvador. Yang kedua, San Andres, merupakan situs pra-Kolombia di El Salvador yang pekerjaannya dimulai sekitar tahun 900 sebelum Masehi sebagai kota pertanian di lembah Zapotitan di Libertad. Makanan khas El Salvador adalah pupusas, merupakan roti pipih tebal khas El Salvador yang terbuat dari tepung jagung dan tepung beras yang mirip sekali dengan arepa Venezuela dan Kolombia. Makanan khas El Salvador ini biasanya diisi dengan keju, kacang refrit, chicharron, dan atau squash. Yang kedua, sopa de pata. Makanan khas El Salvador yang satu ini merupakan kuliner tradisional yang berupa sup, terbuat dari babat, kaki sapi, yuca, jagung, pisang, tomat, dan kol yang dimasak menggunakan jus lemon dan daun ketumbar. Yang terakhir adalah pasteles. Makanan khas El Salvador ini dikenal juga dengan nama pastel di Karibia dan merupakan hidangan tradisional di beberapa negara Amerika Latin dan Karibia. Bahkan hidangan serupa juga bisa dijumpai di Kolombia dengan nama pastel de arroz cartagenero. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!